Saksikan Forum Christian. Tadi kami sudah sajikan kepada Anda satu pertanyaan. 2 Oktober lalu kita memperingati Hari Batik Nasional. Bertepatan sih dengan pembukaan PON ke-20 di Papua, di tanah Papua. Ada banyak batik di sana, ternyata banyak sekali motif. Tapi kemudian tadi kami sampaikan di awal, pertanyaannya, kalau tahun 2009 UNESCO sudah mengakui batik sebagai warisan budaya dunia, sudahkah batik kita dari Nusantara itu sudah mendunia? Saya akan berbincang dengan sejumlah narasumber. Semoga bisa menggambarkan bagaimana situasi yang dihadapi para pembatik kita untuk pembatik, pelaku industri, dan para stakeholder ya untuk industri batik sendiri. Kalau tolak ukurnya setidaknya adalah kalau mendunia itu bisa di kancah internasional. Anda sudah tadi kami tunjukkan tadi bahwa beberapa waktu lalu Gubernur Jawa Barat mengunggah di Instagramnya ada sejumlah artis Korea yang menggunakan batik kita. Wah, luar biasa, bangga betul kita. Kita berharap sih semakin banyak artis-artis internasional yang juga mengenakan batik Nusantara. Saya undang hanya satu sih narasumber yang hadir di studio, lainnya akan bergabung secara virtual. Tetap ramai semoga saya harapkan. Saya undang Ibu Rosalin Rumaseu, tokoh Papua. Ibu silahkan bergabung dengan saya. Silahkan, selamat datang di Forum Christian. Terima kasih sudah berkenan untuk hadir. Silahkan, selamat datang, silahkan duduk. Tidak hanya kita berdua, karena sekarang lagi pandemi, melalui Zoom juga sudah bisa setidaknya memfasilitasi kita ngobrol banyak. Saya sapa bergabung secara virtual ada Ibu Indah Dari, desainer mode. Indah Dari. Indah Dari, oh bahasa Indonesia, Indah Dari. Selamat malam. Filosofi di balik motif itu. Bu Indah. Jadi tidak sembarangan ditaruh di. Nah, ini kayaknya suaranya suara bapak-bapak. Ini sebenarnya mau saya kenalkan berikutnya nih. Baru saya langsung kenalkan saja karena tampaknya suaranya sudah terdengar oleh pemirsa. Jimmy Afar, pelopor batik Papua. Selamat malam Pak Jimmy, Bu Indah. Selamat malam. Harus memikirkan mana yang terbaik untuk orang. Nah, masih ngobrol kayaknya, langsung ngobrol gabung di Zoom. Pak Jimmy, Bu Indah. Presiden. Nah, ini Bu Rosalin tadinya mau ngajak ngobrol di Forum Christian nih, kayaknya Bu Indah sama Pak Jimmy Afar itu jadi ngobrol di ruang virtual lewat Zoom. Saya ngobrol dulu dengan Bu Rosalin. Bu Rosalin, kami dapat gambar, kita bangga betul di NYC Live ya. Iya. Ada bersama dengan Bu Indah Dari. Iya. Bisa cerita, kok kita bangga betul ya lihat model-model pakai baju batik khas Papua. Khas Papua, ya. Dari timur Indonesia ke Amerika di New York. Ya. Bisa cerita kepada kami? Ya, baik. Jadi awal mula tuh saya memang hobi fashion. Saya basic saya dokter. Ya. Tapi hobi saya memang fashion. Jadi saya biasa mengkonsumsi untuk diri saya sendiri. Lalu saya bertemu dengan Ibu Indah Dari. Kami sama-sama di Lions Club. Lalu saya sampaikan ke Ibu Indah bahwa bagaimana kalau kita membuat satu brand, itu brand Dokter RR. Tapi angkat dari suku saya, karena saya suku Biak ya. Oh, Biak. Suku Biak. Karena ada 7 wilayah suku adat, jadi saya masukkan suku Saireri, suku Biak. Di Papua satu suku kayaknya punya satu motif gitu ya. Banyak ya. Lalu saya bilang coba kita angkat, tapi yang saya kasih motif ini lalu didesain di atas baju, tapi yang bisa untuk secara nasional, jadi bisa untuk kita tampilkan. Lalu Ibu Indah Dari buat, dan saya sampaikan bahwa kita mulai dari motif Biak. Jadi ini sebenarnya bukan batik ya, saya angkat dari motif ini. Motif, lalu Ibu Indah Dari berusaha membuat secara baik. Kami tampil di Surabaya dulu. Tampil di Surabaya dengan kostum untuk laki-laki semua. Lalu bulan puasa tahun kemarin kami tampil lagi di Jogja. Saya sampaikan ke Ibu Indah bahwa ini coba kita buat sebaik mungkin, kita coba tembus ke luar negeri. Internasional ya. Ibu Indah Dari biasa menaikkan motif-motif yang saya dengan Ibu Indah buat itu di Instagram. Lalu media sosial ya. Ya. Lalu dari KJRI, Ibu Fani dan Pak Michael di New York City Fashion Week
menghubungi Ibu Indah Dari. Terus Ibu Indah tanya, gimana dokter? Saya bilang, oh saya setuju saja, apapun itu kita dua harus sampai ke sana. Ya, kita berdua harus sampai ke sana. Backup tidak backup dari siapapun, tapi kita harus sampai. Saya akan sampaikan ke pemerintah daerah, tetapi mungkin waktu singkat, kita harus punya plan B, kita pakai ongkos pribadi. Jadi mau bagaimana berdua harus berangkat. Bu Rosalin, apa yang menjadi motivasi Bu Rosalin? Pokoknya saya sedikit ngotot gitu ya. Oke, sudah tampil di daerah-daerah tapi saya harus tembus pasar internasional. Saya harus bawa ini. Ya, saya mau sampaikan bahwa Indonesia itu ada Papua. Jadi bagaimana di dunia luar mengerti tentang Papua lewat seni yaitu fashion ini. Karena dengan munculnya itu mereka akan bertanya. Singkat cerita waktu di sana mereka tuh tanya, Papua itu yang mana? Indonesia kan Bali. Nah itu saya cerita. Nah jadi saya bangga bahwa keunikan Indonesia itu luar biasa ya. Sehingga memang banyak harus show keluar sehingga mereka banyak tahu. Itu baru satu batik loh. Baru dari satu suku lagi. Iya. Baru satu suku. Sehingga saya bersyukur Tuhan ya. Karena proses untuk ke sana memang luar biasa. Tadi sampai bilang saya berpikir buat ongkos pribadi gitu ya, sampai ngotot betul dalam tanda petik karena memang saya ngotot. Pingin sekali untuk bawa batik Papua dan akhirnya iya benar ya orang jadi ingin tahu Indonesia itu seperti apa. Papua itu indah sekali gitu. Itu baru satu suku ya. Nanti kami juga akan tayangkan kami coba cari data Bu Rosalin. Kira-kira di Indonesia ini ada berapa banyak gitu. Tapi nanti kita lihat dulu nih sejarah batik sebenarnya seperti apa. Sebenarnya sih saya berharap Pak Jimmy Akfar dulu baru kemudian saya akan ajak Anda untuk tahu sebenarnya sejarah batik itu seperti apa. Karena Pak Jimmy Akfar ini sebagai pelopor batik Papua juga bisa cerita banyak soal batik salah satunya di Papua. Tapi sama-sama kita saksikan dulu ini sejarah batik. Jadi pengetahuan kita bersama. Mungkin Anda juga sudah tahu sih sebenarnya. Coba kami tayangkan di layar supaya sama-sama kita baca dan jadi pengetahuan kita bersama. Ternyata batik itu berasal dari kata tik atau titik ya, sesuai dengan cara pembuatan yang menitik-nitik lilin ke kain. Ini nih. Oh, ternyata gitu. Bagi Anda yang baru tahu, oh iya. Itu berasal dari kata titik. Teknik membatik diperkirakan hadir ya sejak abad ke-6 dan ke-7, sejak dulu sekali gitu ya. Karena pengaruh dari India dan juga Sri Lanka. Jadi tentu terus berkembang karena bagian dari penelitian di ilmu sejarah gitu ya. Batik adalah tradisi asli orang Indonesia ya, banyak sekali di Toraja, Flores, Halmahera, Papua ya, yang yang tidak punya kontak dengan ajaran Hindu ternyata punya batik gitu, karena ada asumsi seperti itu gitu. Ternyata punya batik. Baru satu batik tadi dari Biak ya Rosalin. Nah, selanjutnya nih gambarannya nih, wah setiap daerah di setiap pulau, setiap provinsi di setiap pulau itu punya nih 5.849 motif batik yang tersebar dari Aceh hingga Papua. Nah ini nih, industri batik Indonesia mampu mencatat ekspor senilai 21,5 juta dolar Amerika. Nah pasar utama ekspor batik Indonesia antara lain kita coba lihat, kayaknya bener deh Bu Rosalin ke Amerika kayaknya ya. Betul ya, betul Amerika Serikat, selanjutnya Eropa tentunya ya. Ini masih ke Jepang. Wah, ini kayaknya jalan ini alasan kenapa Bu Rosalin pokoknya saya ngotot dibantu sama orang lain, saya mau tetap ke Amerika. Kita jeda dulu Bu Rosalin, saya berharap sih setelah jeda Bu Indah sama Pak Jimmy sih sudah bisa join dan bisa cerita banyak soal batik dan berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi untuk sama-sama kita kawal. Batik sudah jadi warisan dunia ya, memang harus mendunia. Bagaimana caranya ya, sama-sama kita coba untuk berkontribusi mewujudkan itu. Sesaat lagi di Forum Peristian.